inspirasi. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pusri Education Internship Program menjaring 26 peserta terbaik. Mereka akan terjun dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Selasa 20 September 2022, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Heri Marantika SH MSI, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palembang, Sumatera Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pusri Education Internship Program menyaring 26 peserta terbaik dari 6.000 lulusan perguruan tinggi terbaik di dalam dan di luar negeri. Lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri terpilih sebagai peserta program Pusri Education Internship Program atau PETIR. Mereka yang terpilih merupakan hasil seleksi lebih dari 6.000 pendaftar. Direktur Operasi dan Produksi PT Pusri Filius Sudiandi mengungkapkan program magang kerja di PT Pusri merupakan salah satu upaya guna mewujudkan dan mendukung program pemerintah Indonesia Maju. Program ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian Pusri pada dunia pendidikan dan lingkungan untuk mendapatkan kesempatan belajar sekaligus pengalaman bekerja di PT Pusri. Filius mengatakan seluruh peserta program PETIR ini akan melaksanakan program selama 6 bulan dan akan merasakan langsung bagaimana day-to-day business operation di PT Pusri Palembang dapat menjadi pengalaman berharga bagi peserta sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Nanti kawan-kawan ini, adik-adik ini selama 6 bulan akan kita berikan pelatihan. Mereka akan terjun dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi betul-betul nanti bukan hanya seperti kerja praktek, ini betul-betul kerja. Bagian dari sekarang sedang digalak pemerintah, kampus merdeka. Jadi bagian bahwa tidak hanya teori, mereka harus bekerja. Jadi mereka akan ditempatkan di unit-unit kerja. Yang orang akuntansi di tempat keuangan, mereka akan belajar, orang teknik di pabrik dan lainnya, sehingga pada saat mereka nanti terjun ke dunia pendidikan, mereka tidak gagap kerja, mereka tidak gagap lagi. Jadi memang betul-betul dibutuhkan tenaga kerja itu langsung siap pakai. Disampaikan Filius bahwa melalui program ini diharapkan dapat memberikan benefit bagi setiap peserta, karena ini merupakan pengalaman berharga yang berguna, terutama jika nanti sudah memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Sementara itu, SVP SDM PT Pusri, Yusman Arullah menjelaskan, kegiatan ini diawali dengan tahap pendaftaran yang telah dibuka pada tanggal 9 hingga 11 Agustus 2022 lalu. Setelah dilakukan serangkaian proses seleksi, diantaranya seleksi administrasi, tes potensi penalaran, wawancara psikologi, dan wawancara user, maka terpilih 26 peserta dari total 6.000 pendaftar. Dari Palembang, Riana Pridani melaporkan. Sumatera Selatan memastikan akan tetap mengawasi hingga menjadi bandar dengan konsekuensi yang berat hingga pemecatan. Hingga saat ini, kondisi inflasi di Kabupaten Empat Lawang dipastikan masih terkendali. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Empat Lawang terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasaran dan sejauh ini dampak dari kenaikan harga BBM itu tidak membuat harga kebutuhan pokok melonjak signifikan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Menurut Bupati Empat Lawang, Jonci Muhammad, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak pasar demi mengontrol harga kebutuhan pokok agar terkendali. Menjadi perhatian itu program-program pemerintah
harus diarahkan agar bisa membantu sesuai rakyat itu. Harus ada padat karya, harus ada BLT, kalau ada subsidi upah, diarahkan. Dan itu harus diawasi. www.rri capaian kinerja diantaranya adalah pembangunan dan peningkatan jalan. Tepat 19 September 2018 yang lalu, pasangan Alpian Maskoni SH dan Muhammad Padli SE resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagaralam. Dengan mengusung visi kerja keras, kerja cerdas untuk Kota Pagaralam, kedua pasangan ini segera bekerja untuk mewujudkan berbagai target pembangunan yang telah dicanangkan dan program yang langsung menyentuh masyarakat. Dalam kurun rentan waktu 4 tahun terakhir memimpin Kota Pagaralam, Alpian Maskoni sebagai Wali Kota Pagaralam telah banyak melakukan perbaikan terutama terhadap sejumlah infrastruktur pembangunan di kota itu. Di antaranya melakukan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 103,13 km. 12 km merupakan jalan yang telah dibeton. Begitu pula pembangunan jembatan, disebutkan Wali Kota Pagaralam, total 8 unit jembatan telah dilakukan. Jalan setapak sepanjang 42,8 km, jalan usaha tani 58 unit, drainase sepanjang 1.651 meter, PAL 28.750 meter, irigasi 33,651 meter, yang sebagian besar merupakan bantuan Gubernur Sumatera Selatan. Tapi ada pembedaan. Ada setiap kepala daerah itu pasti ada program atau lebih kadang-kadang diistilahkan skala prioritas. Ini yang membedakan. Setiap kepala daerah pasti berbeda. Tetangga aja misalkan seperti kita, Pagaralam, ada bicara prioritas atau program. Nah khusus untuk Pagaralam, program ini direncanakan dari awal sebelum pencalonan. Sebelum pencalonan ini sudah diprogramkan atau lebih dikenal itu sebagai janji politik. Namun Alpian tidak menapik masih ada kekurangan dalam 4 tahun kepemimpinannya. Akan tetapi bersama Wakil Wali Kota pihaknya sudah mengusung 5 program skala prioritas. Kekurangan tersebut salah satunya masih dalam tahap penyelesaian lampu penerangan jalan. Dari 1.100 titik telah terrealisasi sebagian. Sisanya akan diprioritaskan di anggaran perubahan tahun ini. Nova Ariana melaporkan. Polisi kembali mengidentifikasi ada 7.734 sumur minyak ilegal yang ditemukan di daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Kepolisian Daerah Polda Sumatera Selatan mengungkap aktivitas ilegal pengeboran minyak atau illegal drilling di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Muba. Dalam catatan kepolisian ada 7.734 sumur minyak ilegal yang ditemukan di daerah Musi Banyuasin. Hal itu dikatakan langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Tony Harmanto. Memetakan ada 7.734 illegal drilling itu di wilayah Muba ya. Kita pernah Polda menutup lebih dari 1.000 sumur pada saat kami awal-awal masuk. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendorong Permen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menilai aturan itu tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan perlu adanya solusi untuk menyelesaikan pengeboran sumur minyak ilegal atau illegal drilling. Dari Palembang, Rocky Pratama melapor. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Masyarakat diharapkan jangan segan-segan untuk melaporkan tindak pidana korupsi dan identitas pelapor tentu akan dijamin dan dilindungi. Kasus korupsi di Indonesia masih menjadi salah satu headline dan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Tidak hanya yang terungkap, tapi banyak kasus korupsi yang masih belum terungkap bahkan terkesan didiamkan. Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, mengharapkan agar masyarakat jangan segan untuk melapor tindak korupsi yang terjadi. Jangan takut untuk melapor karena identitas pelapor akan dijamin dan dilindungi. Selain itu, bonus berupa uang tunai sudah disiapkan jika laporan tindak korupsi terbukti. Pada kesempatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pelapor itu dilindungi identitasnya. Jadi nggak usah ragu kalau masyarakat memiliki informasi dan menyampaikan informasi ke KPK, identitas pelapor akan kami lindungi kerahasiaannya. Apa betul
setelah laporan itu kami tindaklanjuti, kemudian berakhir di persidangan dan ada kerugian negara yang berhasil kami pulihkan, ada reward ya, buat pelapor. Besarnya itu sampai 200 juta rupiah maksimal sesuai dengan. Untuk pelaporan tindak korupsi bisa disampaikan melalui nomor layanan KPK RI di nomor 198 atau kunjungi website resmi KPK RI. Dari Palembang, Lamsi Harsilitonga melaporkan. Inflasi di Kabupaten 4 Lawang dipastikan masih terkendali pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Hingga saat ini, kondisi inflasi di Kabupaten 4 Lawang dipastikan masih terkendali. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, sampai saat ini pemerintah Kabupaten 4 Lawang terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasaran dan sejauh ini dampak dari kenaikan harga BBM itu tidak membuat harga kebutuhan pokok melonjak signifikan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Menurut Bupati 4 Lawang, Jonci Muhammad, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak pasar demi mengontrol harga kebutuhan pokok agar terkendali. Menjadi perhatian sebab itu program-program pemerintah harus diarahkan agar bisa membantu kesulitan rakyat itu. Harus ada padat karya, harus ada BLT, kalau ada subsidi upah diarahkan. Dan itu harus diawasi. Harus sampai ke mereka yang betul-betul berhak dapatkan. Nah, Presiden sudah berikan arahan, APBD pun itu diminta digunakan untuk mengatasi kesulitan rakyat ini akibat kenaikan BBM. Inflasi harus dikendalikan. Inflasi harus terkendali dengan cara tadi berbagai kebutuhan bahan pokok yang mulai merapat naik. Walaupun nanti akan ada operasi pasar. Saya sudah perintahkan ke Perindak termasuk di APBD perubahan ini agar masukkan biaya tambahan untuk pasar murah. Sementara sesuai dengan arahan pemerintah pusat, anggaran pendapatan belanja daerah APBD dapat digunakan untuk mensubsidi BBM. Pemkab 4 Lawang juga menyiapkan anggaran melalui APBD perubahan yang disiapkan anggaran untuk operasi pasar bahan kebutuhan pokok. Dari 4 Lawang, Dia Anggraini melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim GFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pemirsa, sebanyak 300 karateka mengikuti kejuaraan daerah Gojukai di Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, sebelum berpisah, kami ingatkan kembali untuk selalu ingat pesan Ibu sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Ingat, sehat itu mahal, mari bersama kita terapkan protokol kesehatan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di nomor 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Marantika SH MSI, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palembang, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.